Saudara, saya sadar Tuhan tidak membawa kita hanya untuk jalan-jalan sore, saudara. Bukan untuk jalan-jalan di pinggir danau, pinggir pantai, ngeliat-liat, ngeliat pohon cemara di kiri dan kanan. Tapi Tuhan bawa kita dari satu level kepada level yang lain. Saudara, tanpa sadar kita sudah masuk ke bulan Oktober. Tinggal 1-2 minggu lagi kita masuk ke bulan November. Dan kita segera masuk ke tahun yang baru, tahun 2026. Saya nggak tahu apa yang sudah saudara lakukan selama tahun 2025. Itulah kemenangan. Mungkin ada beberapa saudara mengalami kekalahan. Tapi yang saya tahu pasti Tuhan menjamin setiap langkah kita, amin. Saudara, saya lihat selama tahun 2025, Tuhan bawa saya dari satu negara kaya kepada negara kaya yang lain. Mulai dari Eropa, Tuhan bawa saya mulai dari negara yang pertama ada Italia di sana. Tuhan bawa saya Prancis, itu orang-orang kaya, orang paling kaya itu grupnya LV, saudara. Saya ngelewatin Saudi Arabia, waktu itu masih transit. Dan saya ngelewatin Italia, agama paling kaya saat ini, agama Katolik. Gak selesai dari situ, Tuhan bawa saya ke Amerika. Tuhan bawa saya ke Arab Saudi, tempat minyak. Amerika negara paling kaya, semua ketentaraan paling kuat di sana. Semua militer paling kuat di sana. Dan sekarang minggu depan saya pergi ke Cina, saudara. Tapi saya yakin setiap saudara yang ada di tempat ini juga sedang dibawa Tuhan dari satu kemenangan kepada kemenangan. Ada level yang terus naik. Saudara, saya akan bawa tema hari ini tentang G7. Besok kalau jadi saya juga mau bawa ke Hancin juga. Saya udah janjian sama Pak Fendi. Pak, karena kita temanya G7, besok kita jas-jasan ya Pak. Walaupun saya mulai rada minder karena Bu Iin promosi di sini kebaktiannya. Tapi gak apa-apa, saya promosi balik. Mungkin saya gak bisa khotbah lebih bagus dari Bu Iin. Minimal saudara ngelihat saya dan Pak Fendi pakai jas besok. Itu benefit saya, sudah itu aja. Bu Iin gak bisa pakai jas. Karena jas cuma buat laki, saudara. Nah, saudara saya ngelihat ada sesuatu yang Tuhan bawa dari satu musim kepada musim. Dari satu level kepada level. Waktu saya berdoa, Tuhan, tema apa yang untuk di bulan Desember? Yang di awal tahun 2025 kita kita datang sebagai tentara Tuhan. Di sebelumnya taktik, kita datang sebagai pasukan laut sebenarnya. Itu taktik dari kapal aircraft carrier. Dari sebelumnya 1, 2, 3 let's shine, saudara. Tapi untuk kali ini Tuhan berkata, aku mau bawa saudara masuk ke level raja-raja. Level penguasa-penguasa. Boleh gambarnya ditampilkan? Saudara, sebelumnya mungkin beberapa saudara nggak tahu apa itu G7. Saudara, G7 adalah perkumpulan 7 negara paling kaya dan paling berpengaruh di seluruh dunia. Ini perkumpulan waktu di Jepang, kalau saya tidak salah, boleh next. Itu mulai dari presiden-presiden yang paling kaya, paling berpengaruh. Mereka semua berkumpul untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Terakhir di tahun 2025 di bulan Juni, mereka ketemu di Alaska dan mereka berbicara tentang perang. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka responi tentang peperangan yang ada di tahun 2025. Dan semua saudara diundang untuk G7 di Bahtera di Mahanaim. Kita bukan membicarakan hal yang sekuler saja, kita sedang menetapkan sesuatu yang di alam roh, saudara. Saudara datang gak pakai baju loreng-loreng kali ini. Kalau yang lalu saudara datang dengan baju loreng-loreng, batik merah semua. Tapi kali ini saudara datang sebagai penguasa-penguasa di akhir zaman. Saudara datang sebagai pahlawan, raja-raja. Saya tahu saudara selama tahun 2025, saudara sudah pergi ke bangsa-bangsa. Saudara sudah pergi ke provinsi demi provinsi. Saudara sudah membuat lawatan demi lawatan. Saudara datang sebagai penguasa dari 7 realm. Saudara sebagai penguasa 7 samudra. Siapa yang ikut naik kapal perangnya Tuhan di tahun ini? Boleh angkat tangan. Saudara datang, saudara berkata, akulah penguasa lautan. Saudara yang pergi ke bangsa-bangsa tahun ini boleh lambaikan tangan. Inilah penguasa bangsa-bangsa, saudara. Saudara yang sempat pergi ke provinsi boleh angkat tangan. Saudara adalah penguasa dari 38 provinsi. Saudara yang berkata, Pak, saya enggak kemana-mana. Saudara boleh angkat tangan. Saudara penguasa dari 7 gunung, saudara. Ada gunung kesehatan, gunung keluarga. Kalaupun saudara belum punya pekerjaan, ada gunung keluarga yang harus saudara taklukkan.
Kalaupun saudara belum berkeluarga, minimal saudara datang ke tempat ini. Gunung spiritual engkau taklukkan saudara. Tapi tidak ada yang datang dengan polos. Minimal taruh sesuatu di pundakmu saudara. Masih ada 2 bulan, ayo kerjakan sesuatu. Minimal saudara ikut arak-arakan di Jawa Barat, di Bekasi. Saudara ikut arak-arakan mungkin di Jakarta. Saudara penginjilan sebelum saudara masuk ke bulan Desember. Dan saudara berkata, ini penguasa Jawa Barat datang menghadap Tuhan. Saudara, kenapa kita harus masuk ke G7? Mari kita buka sama-sama di Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Saudara, di firman Tuhan mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Saudara, sangat banyak hamba-hamba Tuhan, sangat banyak nabi-nabi, mereka melihat sesuatu yang mengerikan di tahun-tahun ke depan. Dan setiap kali kondisi ekonomi, kondisi bencana, kondisi setiap lempengan bumi, kondisi peperangan, semua suasana dari roh kegelapan, firman Tuhan mengatakan, maka yang Tuhan lakukan, firmannya Mazmur 2. Firman Tuhan mengatakan, aku yang telah melantik rajaku di Sion. Saudara, pada waktu ada kesia-siaan, pada waktu ada perkara-perkara yang membawa bencana kepada seluruh dunia, yang Tuhan panggil, yang Tuhan lantik, yang Tuhan urapi adalah siapa? Raja-rajanya di akhir zaman. Saudara, bukan berarti ini berbicara tentang 7 panggilan yang ada di Bahtera. Tapi Tuhan sedang memanggil setiap saudara. Saudara mempelai sebagai penguasa-penguasa. Saudara penuai dengan level raja-raja. Saudara pilar dengan kesetiaan raja-raja. Tuhan panggil saudara. Saudara, di saat ada sesuatu yang berbahaya untuk bangsa-bangsa, Tuhan gak butuh anak kecil rohani. Tuhan gak butuh bayi-bayi ilahi saudara. Tuhan butuh raja-raja yang siap berkumpul untuk Tuhan urapi dan memutuskan sesuatu untuk bangsa-bangsa saudara. Saudara, di saat ada rusuh, di saat ada perkara yang sia-sia, Tuhan perlu mengumpulkan segenap pasukan terdahsyat. Bukan sebagai pasukan biasa, bukan sekedar sebagai tentara yang bawa pistol. Tetapi orang-orang raja-raja, jenderal-jenderal, panglima-panglima. Yang firman Tuhan mengatakan bisa mengendalikan bulan dan bintang. Saudara, saya sungguh percaya setiap saudara di tempat ini engkau dilatih oleh semua para pemimpin, khususnya Ibu Panglima di tempat ini. Bukan untuk menjadi tentara-tentara yang cuma di garis depan, bawanya pistol. Kalau saudara maju, saudara paling jadi kalau main catur, saudara pion yang gak bisa apa-apa, cuma bisa makan miring, maju 1 langkah ke depan. Tapi saya tahu kalau saudara kumpul di tempat ini, saudara sedang dilatih menjadi pahlawan dan panglima saudara. Saudara, mungkin pekerjaanmu bisa pembantu rumah tangga. Mungkin pekerjaanmu bisa cleaning service. Mungkin pekerjaanmu bisa satpam. Tapi kalau saudara masuk ke tempat ini, engkau sedang dilatih untuk menjadi raja-rajanya Tuhan. Kau sedang dilatih untuk menjadi panglima-panglima Tuhan di akhir zaman. Minimal saudara menjadi raja dan panglima di kompleksmu. Saudara menjadi raja dan panglima di keluargamu. Saudara jadi raja dan panglima mungkin di sekolah, di tempat pekerjaanmu saudara. Saya seringkali dengar kesaksian dari Obadja. Setiap kali Obadja kesaksian, saya tahu Tuhan memakai dan mengubah hidupnya dengan sangat dahsyat. Saudara tahu, saya dengar kesaksiannya pada waktu lalu. Kapan pertama kali Obadja menjadi WL? Itu pada waktu Mahanaim diserbu mungkin 15-20 tahun yang lalu saudara. Dan hari itu karena Obadja terjebak main futsal di sekolah Mahanaim. Di saat semua orang disuruh pulang, mereka terjebak karena main bola. Mereka terpaksa gak bisa pulang. Mereka terpaksa masuk ke dalam kelas. Dan guru-guru cuma berkata, Obadja pokoknya doa ya. Kalau sampai kita gagal berdoa, pokoknya kita dibunuh. Mungkin sekolah ini dibakar, mungkin kita gak bisa jalan keluar. Dan itulah pertama kali Obadja ambil gitar dan dia menjadi WL-nya Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah memanggil kita cuma jadi tentara kacangan saudara. Bilang ke kiri kanannya, engkau dilatih bukan untuk jadi pion doang. Saudara dilatih bukan untuk jadi penari-penari doang. Saudara gak pernah dilatih cuma buat pegang kamera doang.
Tapi saudara dilatih untuk menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Kejadian 1 ayat 26. Saudara, pada hakikatnya memang dari awal Tuhan sudah menetapkan bahwa kita dipanggil untuk menjadi penguasa atas seluruh bumi. Bahkan destiny awal, tujuan awal bukan untuk menjadi penguasa sekompleks. Memang saudara didesain untuk saudara menjadi penguasa atas seluruh bumi. Saudara memang dari awal, dari blueprintnya, saudara sudah disiapkan supaya saudara menjadi raja-raja di akhir zaman. Saudara, saya seringkali kalau ada orang nanya, Pak, berarti panggilan raja paling hebat ya Pak? Nah, ini paling gampang saudara. Kalau saudara tahu mempelai level raja-raja itu apa? Saudara bisa jadi istrinya, tukang sampah atau tukang becak. Atau saudara bisa jadi istrinya Pak Presiden, saudara. Istrinya Pak Presiden itu mempelai yang masuk ke level raja-raja. Saudara penuai, saudara bisa saudara seorang petani, itu seorang penuai. Tapi saudara bisa menjadi juragan tanah sawit yang luasnya 1 juta hektar. Itu penuai di level raja-raja saudara. Saudara bisa jadi pilar, saudara mendoakan mungkin satu gereja kecil yang jemaatnya cuma 1 orang saudara. Atau saudara bisa menjadi pilar yang mendoakan seluruh presiden sampai seluruh menteri-menterinya. Itu pilar di level raja-raja dan lain sebagainya saudara. Hari ini saudara bisa menjadi level di paling bawah bahkan saat panggilanmu raja. Saya suka sekali di panggilan raja-raja, selalu Pak Fendi suka ngomong, kamu ini masuk ke panggilan raja-raja kok enggak punya istana katanya. Kok enggak punya milik pusaka, kok enggak punya tanah yang diwariskan. Kalau kamu masuk ke level raja-raja, ke panggilan raja-raja, kamu harus punya istana. Ada yang kamu kelola dalam hidupmu. Mari saudara, masuk ke level yang baru. Menurut saya tema red itu luar biasa. Pokoknya saudara modal sepakat, saudara bisa masuk red saudara. Tapi kalau kita ngomong G7, tentang 7 penguasa, saya sempat bikin saudara. Ada 7 samudra, ada 7 panggilan, ada 7 benua, ada 7 gunung, ada 7 realm, ada 7 sumpah, ada 7 meterai saudara. Kalau saudara bisa menaklukkan itu, sebenarnya baru kita ini bisa masuk ke dalam tema kita selanjutnya G7 saudara. Saya coba doa Tuhan, apa yang kau mau sungguh-sungguh tuh G7 Tuhan. Saya gak mau ini menjadi retret yang biasa. Saya lagi dengar semua khotbah red dari tahun ini saudara. Saya tergelitik sekali, saya dengar khotbahnya Bu Esther. Dan Bu Esther coba tanya satu orang. Coba kasih tahu saya khotbah dari taktik yang tahun lalu itu apa. Dan dari 3 orang tidak ada yang bisa jawab saudara. Khotbah tahun lalu lupa sama sekali. Bahkan ada yang ditanya temanya apa udah gak tahu temanya apa saudara. Dan saya berdoa kita ini masuk ke sesuatu yang baru. Sewaktu saya doakan Tuhan bilang ini, yang kali ini harus ada meeting personal dengan para pemimpin-pemimpin. Tadi malam kami berdoa 9 jam saudara. Jadi kalau saya khotbahnya rada ngelantur, tolong ingatkan saya lagi. Belum tidur saudara. Dan tadi saya katakan, kita di doa yang kali ini, saya mau coba seperti G7. Jadi di tengah-tengah G7, para pembicara akan pegang kartu undangan. Waktu nanti saudara berkhotbah, saudara lihat ada yang matanya sangat haus, saudara kasih undangan. Nanti di sesi selanjutnya, saudara makan sama pendetanya saudara. Dan saudara akan dimentor khusus. Jadi saya berdoa nanti waktu G7 di akhir tahun nanti, duduk paling depan, matamu paling belok saudara. Bawa buku catatan. Nanti semua para pemimpin akan bawa surat undangan. Tadi saya coba, ternyata seru juga saudara. Waktu khotbah, biasanya pembicaranya satu arah, semua jemaat ada yang ketiduran, ada yang ngantuk. Kali ini semua jemaat deg-degan. Kenapa? Takut jangan-jangan pendetanya udah pegang undangan saudara. Dan hari itu tadi malam waktu saya khotbah, saya keluarin undangan. Begitu saya selesai, saya langsung kasih beberapa undangan. Orangnya berlutut nangis-nangis saudara. Dan saya cuma katakan, saudara kalau saudara mau masuk ke level raja-raja, akan ada undangan demi undangan yang diberikan.
Saudara masuk ke pestanya raja udah beda saudara. Kalau tentara saudara maaf, saudara cungkring, saudara bajunya lusuh paling diomel-omelin. Saudara mau ikut rapat, saudara mau ketemu Donald Trump, rambut acak-acakan kayak saya gak boleh masuk saudara. Saudara pakai celananya robek-robek gak boleh masuk. Saya udah bilang ke semua yang mau jualan baju, bikin baju yang benar. Kali ini gak ada pakai kaos, gak ada pakai jeans. Semua harus pakai baju kerah. Kita mau rapat sidang ilahi sama raja. Masa sidang ilahi sama raja pakai kaos, pakai jeans robek-robek? Gak ada saudara. Kita akan masuki masa yang baru. Masa Daud dan Salomo dijadikan satu saudara. Dijadikan satu. Ada keintiman di sana. Ada menang perang di sana. Ada ketetapan di sana. Bangsa-bangsa datang untuk menjadi hamba kita di sana. Dan saya sungguh berdoa setiap kita dipanggil untuk menjadi penguasa-penguasa di akhir zaman. Amin. Saudara, ada contoh raja-raja yang punya pengaruh sangat luar biasa. Saudara, memang saya lihat bahwa kalau saudara mau satu pengaruh yang besar, saudara nggak bisa cara lain. Selain apa? Saudara harus masuk ke level raja-raja. Kalau saudara mau berpengaruh, saudara mau dampakmu, suaramu terdengar. Yang saya pernah baca itu salah satu alasan kenapa dulu Ahok dia memutuskan untuk menjadi politikus. Karena papahnya selalu berkata kalau kau mau ngubah orang cuman 100-200 jadilah pendeta. Tapi kalau kau mau ngubah bangsa kamu harus jadi politikus. Kamu harus jadi penguasa bangsa. Kamu harus jadi presiden kalau bisa. Saudara, Raja Hizkia adalah raja yang mengumpulkan seluruh bangsa Israel kembali. Waktu saya coba pelajarin tentang Hizkia, menurut saya ini kisah yang luar biasa sekali. Sangat disayangkan dia mengakhiri dengan kesombongan. Tapi dari kisah awal hidupnya sampai mungkin saya bisa katakan 90% hidupnya. Saya bisa katakan sempurna sekali. Hari itu bangsa Israel sudah terbelah menjadi dua. Antara Yehuda, Benyamin dan sisa dari bangsa Israel. Bahkan secara spesifik ada dua suku yang suka semaunya sendiri, yaitu Efraim dan Manasye. Tapi firman Tuhan mengatakan Raja Hizkia mengumpulkan bahkan kerajaan Israel atau yang bisa dikatakan kerajaan lawan, kerajaan musuh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan gak cuman itu saudara, waktu mereka mengadakan Paskah secara tidak disengaja, secara tanpa ada yang suruh, mereka merubuhkan semua tempat-tempat berhala. Mereka merubuhkan semua baal-baal mereka. Gak ada yang suruh. Semua mesbah-mesbah diruntuhkan. Mereka semua seluruh bangsa Israel. Dari Beersheba sampai Dan. Dari 12 suku kembali menyembah Tuhan di Yerusalem. Saudara, itu sesuatu yang tidak dilakukan selama ratusan tahun. Tapi siapa yang bisa menggabungkan? Raja, saudara. Saudara, kalau levelmu gak di-upgrade, engkau bisa soundman, engkau bisa kameramen, engkau mungkin bisa cuma jemaat yang duduknya selalu dapatnya di balkon. Tapi engkau masuk ke level yang baru. Perkataanmu akan diurapi Tuhan, saudara. Waktu engkau berkata, semua keluargaku, ayo bulan Desember ini kumpul kita semua liburan. Yang bayarin kamu ya tetap ya, aku yang khotbah. Itu apa? Level raja-raja, saudara. Saudara, menurut saya Sukot yang lalu membuktikan bahwa Tuhan ada di tempat ini, saudara. Waktu saya coba hubungin semua orang, mereka semua saya mungkin bisa katakan oke lah, ada 1, 2, 3 yang menolak. Tapi selebihnya mereka semua datang ke tempat ini. Saudara tahu ada beberapa mereka sudah sangat lama gak menari, saudara. Beberapa mereka pakai anting. Tapi begitu mereka ditawarkan jubah, hal pertama yang mereka lakukan, mereka lepas antingnya dulu. Waktu mereka pakai jubah, mereka getar dan mereka berkata, "Koh, apakah aku masih layak untuk nari?" Waktu mereka nari, gak ada yang pegang handphone, saudara. Kami tawarkan mereka, mau gak duduk di kursi VIP? Enggak, saya duduknya di bawah. Saya duduknya di bawah. Waktu mereka pegang banner, mereka pegang bokor, mereka dengan gemetar mereka nari. Kenapa? Mereka tetap tahu ada Tuhan yang hidup di tempat ini. Saudara, saya sungguh berdoa buat setiap saudara. Saudara sedang berjalan bersama Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang mengubah dan perkataanmu akan sangat diurapi Tuhan. Saudara, ada Raja Yosia yang melakukan pembaharuan
hukum Tuhan Paskah. Saya mau loncat saja. Ada Nebukadnezar. Dia membawa seluruh negeri untuk menyembah Tuhan Yehova, saudara. Saudara, level raja-raja yang saudara bisa bawa seluruh keluargamu. Level raja-raja yang kau bisa bawa seluruh negeri untuk nyembah Tuhan. Saudara, itu cerita tentang bagaimana Tuhan mendidik Nebukadnezar. Tapi begitu satu perjumpaan dengan Tuhan, hal pertama dampaknya apa? Langsung ke negeri, saudara. Saudara, maaf kalau saudara ini panggilan raja level RT. Atau saudara mungkin saudara panggilan penuai tapi levelnya lurah. Saudara gak bisa dampaknya sampai seluruh negeri, saudara. Ada level raja-raja, saudara. Dan firman Tuhan, kalau raja bertobat, dampaknya bukan se-RT, se-RW, saudara. Dampaknya bukan sekabupaten. Dampaknya apa? Seluruh negeri. Waktu saudara datang, misalnya saudara dokter. Walaupun saudara cuma dokter di klinik kecil. Wakili semua WHO. Wakili seluruh dokter-dokter di seluruh Indonesia, saudara. Dan saudara sedang berkata, biar seluruh kesehatan kembali kepada Tuhan. Gak ada lagi pemaksaan obat yang ternyata itu membawa kepada kehancuran. Gak ada lagi semua rekayasa yang membuat melenceng dari apa rencana Tuhan. Gak ada lagi gender yang gak jelas. Semua kembali kepada ciptaan Tuhan. Itu apa? Level raja-raja. Saya cepat, saudara Raja Darius, tapi yang paling saudara mungkin tahu Raja Niniwe. Raja Niniwe, level raja-raja bisa meluputkan sebuah bangsa dari hukuman. Saudara, cuman raja-raja, cuman orang yang masuk ke level raja-raja bisa membawa satu bangsa luput dari permasalahan. Saudara, saya sungguh melihat kalau saudara pergi ke bangsa-bangsa dengan benar. Ini juga buat saya PR sekali untuk ke Cina. Kenapa ini serangkaian padat sekali. Saya cuma berkata, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong supaya saya bisa sungguh tepat Tuhan. Waktu kami ke Alaska, gak lama mungkin 1-2 minggu dari Alaska. Itu ada gempa besar, saudara. Gempa paling besar selama 50 tahun. Dan saudara tahu itu titik yang persis kami patok. Titik yang persis sampai kami itu naik cruise. Hari itu patok raja itu yang baru yang garam. Yang garam di laser di cat itu, saudara. Kami bawa lempengan garam naik cruise di Alaska. Saudara tahu berapa 1 atau 2 minggu setelahnya gempa di titik itu. Saudara tahu berapa senti tsunami-nya? 10 senti, saudara. 10 senti itu geli-geli juga gak geli, saudara. Kenapa? Ada raja-raja yang bisa meluputkan sebuah bangsa, saudara. Saya sungguh berdoa waktu nanti saudara masuk ke provinsi demi provinsi. Sempatkan saya katakan. Sebelum masuk ke bulan Desember, ambil satu provinsi, saudara. Ambil satu provinsi. Saya bangga di belakang ini ada bapak dengan ibu ginting, saudara. Anti pensiun. Dan saya sungguh berkata, kalau engkau masuk ke level raja-raja, engkau bisa meluputkan, saudara. Dan saya lihat Pak Ginting, Bu Ginting, mereka menaklukkan satu provinsi lagi loh, saudara. Menaklukkan 200 pendeta, target selanjutnya arak-arakan, saudara. Tapi saya mau berkata buat setiap saudara di tempat ini, saudara jangan mau kalah. Jangan mau kalah sama yang Golden Night, saudara. Mari sebelum Desember, ambil waktu, taklukkan sesuatu, saudara. Ambil waktu, taklukkan sesuatu. Para pemusik, bahkan mungkin BMN, semua penari, security, taklukkan sesuatu. Raja Ahab, bahkan yang paling luar biasa, Yesus, Raja segala raja. Yesus datang sebagai anak kecil, anak bayi. Dia datang sebagai hamba. Tapi di kali yang kedua, Yesus akan datang sebagai King of Kings. Yesus datang di kali yang pertama, cuman bayi yang lahir di kandang domba. Gak ada yang nyangka kalau dia adalah raja. Dia mati sebagai seorang penjahat. Dia mati sebagai seorang hukuman, kata firman Tuhan. Tapi nanti di kali yang kedua, Yesus datang bukan lagi sebagai bayi. Dia gak pakai kain lampin. Dia gak pakai tempat pinjaman.
Dia datang dengan jubah kebesaran, menaklukkan seluruh bangsa-bangsa. Saudara, ada 7 poin yang saya akan dengan sangat cepat sebelum kita masuk ke doa perang untuk bangsa-bangsa, untuk semuanya. Saudara, yang pertama yang akan kita lakukan di G7, saudara catat dengan baik, ada 7 hal, 7 poin. Yang pertama, yang pertama adalah godly assembly, saudara. Saudara, suka gak suka, jurus kita Mahanaim adalah memenangkan persidangan di sidang ilahi. Saudara, saya sungguh belajar, memang Mahanaim ini swakti mandraguna, saudara. Kita ini diajarin tentang arbitrase, saudara masih ingat? Saya itu sempat mempelajari Tuhan, arbitrase itu apa ya Tuhan? Ternyata arbitrase adalah jalur menyelesaikan hukum tanpa masuk ke ruang hukum. Saudara, saya gak bisa cerita terlalu detail, tapi ada satu orang yang singkat cerita mereka kena kasus somasi dan hukum, saudara. Saya juga minta ini disensor. Singkat cerita mereka kena kasus hukum. Dan saya cuma bilang, saya ini coba menjelaskan dengan bahasa manusia tentang apa itu arbitrase. Saya bersyukur sekali saya diajarkan tentang arbitrase. Meskipun saya mungkin tidak melakukan, tapi saya nggak tahu katanya. Tapi waktu saya diajarkan tentang arbitrase, menyelesaikan hukum tanpa masuk ke ruang hukum. Menyelesaikan lewat pintu belakang kalau saudara nggak tahu. Menyelesaikan di meja makan, itu arbitrase. Dan saya bilang ke orang ini, kamu tahu nggak? Saya kasih kamu jalan supaya kamu bisa nyelesain hukum tanpa hukum. Udah nggak usah pakai pengacara, nggak usah pakai lawyer. Saya kasih tahu caranya. Kamu begini, kamu berlutut minta maaf. Sayangnya orang ini nggak pernah mau. Saya nggak salah. Saya nggak bisa munafik. Saya pokoknya nggak salah. Dan sampai hari ini kasusnya belum selesai, saudara. Sampai hari ini makin rumit. Padahal saya bilang, ya ampun, mereka ini sama-sama orang Bahtera. Sama-sama orang Bahtera. Yang satu kota ini, yang satu kota ini. Sama-sama, saudara. Sama-sama menganggap Bu Iin sebagai mamahnya. Saya cuma gini, aduh tepok jidat kalau kata Miel dan Elion. Saya bilang ada jalan arbitrase, nak. Udah jangan balas hukum dengan hukum. Pakai arbitrase. Ini G7 yang pertama, saudara. Kita akan masuk ke sidang ilahi. Nanti di sepanjang sesi demi sesi, kalau dulu kebaktian, kali ini di setiap kebaktian ada anggur manis dan orkestranya, saudara. Yang kali ini di setiap sesi sangat berbeda, saudara. Yang kali ini di setiap sesi akan kita set, yang ini ada perangnya, yang ini ada sidang ilahinya, yang ini ada anggur manisnya. Dan saya percaya 38 provinsi berkumpul bukan cuma untuk dengar khotbah. Kita harus menetapkan sesuatu di Desember ini. Kita harus menetapkan untuk 7 tahun ke depan, saudara. Kita harus menetapkan sesuatu untuk Bahtera, sesuatu untuk Indonesia, sesuatu untuk dunia, saudara. Dan yang pertama, godly assembly. Mari mulai dari sekarang belajar lagi tentang sidang ilahi, saudara. Belajar lagi tentang apa itu arbitrase. Cari khotbahnya di Bahtera Media Network. Itu semua khotbahnya lengkap, saudara. Saudara tinggal klik gratis, saudara dengerin lagi. Saya minta buat semua khotbah itu di-download. Jadi kalau saya naik mobil, isinya khotbah Bahtera, khotbah retret. Kalau bahkan saya di rumah, saya pasang, saya dengar khotbahnya, saudara. Dan kenapa kita ini harus masuk ke sidang ilahi? Gak lucu, raja masuk ke sidang ilahi gak tahu sidang ilahi itu apa. Gak tahu ayatnya itu apa. Saya lagi buat pemuritan dengan beberapa orang. Saya bilang, ayo kita harus belajar buat sidang ilahi. Belajar cari ayat. Di awal-awal ayatnya salah-salah, saudara. Di awal-awal ayatnya ngawur-ngawur. Saya bilang, ayo belajar. Sampai ayat-ayat sakti mulai keluar semua, saudara. Saya mau ajak saudara, ayo pelajarin. Kita akan masuki sidang ilahi kita yang pertama. Kita akan masuki sungguh, kita akan tetapkan sesuatu untuk 7 tahun ke depan, saudara. Yang kedua, ya saudara tahu di zaman Musa, di zaman Daud, di zaman Salomo, mereka punya sidang ilahi yang berbeda-beda. Daud dengan puji-pujian, Salomo, Musa masuk ke bait Allah, dan bahkan sampai zaman Pentakosta mereka sidang ilahi dengan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah global redominion, saudara.
Harusnya jangan bahasa Inggris semua ya. Harusnya yang kedua gaspol. Nah, saudara merakyat, saudara ngerti semua. Oke, iya mukanya gak ngerti. Gak apa-apa, sekitar raja-raja belajar bahasa Inggris dalam 2 bulan. Oke, fokus. G7, oke, global redominion. Saudara yang kedua, kita dipanggil untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Global redominion artinya kita menaklukkan bumi sekali lagi. Jadi jangan ngeluh, jangan ngomel kalau kita diutus ke bangsa-bangsa lagi. Saya berkata, Tuhan, aku gak mau ngomel Tuhan. Tapi tolong Tuhan, buat hatiku, dompetku sepakat dengan Engkau Tuhan. Kan bukan cuma hati yang sepakat toh, dompet juga harus sepakat toh. Saudara ke mana? Ke Arab, sekarang ke Cina saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau menduduki, aku mau redominate Tuhan. Sebenarnya yang diutus itu cuma saya saudara. Awalnya tuh saya berpikir untuk pergi sendiri dengan beberapa orang, menurut saya jauh lebih irit. Tapi ternyata di Cina itu ada Disneyland terbesar saudara. Dan saya cuma mikir gini, ke Cina peperangan menduduki ada Disneyland, kok sayang kalau gak mampir saya bilang. Tapi kalau mampir saya sendiri aneh sekali saya bilang. Cuma saya dengan Christian ke Disneyland berdua, menurut saya itu salah sekali saya bilang. Salah saya bilang, oke. Rombak, timnya rombak, oke. Kita akan duduki, kita akan bawa cucu-cucu menaklukkan gunung yang tidak ditaklukkan sama omanya. Tapi tolong sempatkan kita mampir, kita menaklukkan supaya kita punya Destinyland. Nah, alasannya ke situ saudara. Tuhan bilang kita harus punya Destinyland. Tapi supaya kita semua kita harus tahu ada yang namanya global redominion. Tuhan mau untuk kita menaklukkan bumi saudara. Menurut saya Tuhan tuh sebenarnya mau saudara pergi ke bangsa-bangsa kok. Menurut saya satu sisi setiap kali kita kebaktian di tempat ini dan Tuhan ngelihat Ibu Beth yang pergi ke bangsa-bangsa lagi. Tuhan nanya ke malaikat, malaikat ini gak ada yang lain tah yang pergi. Dia lagi malaikat. Ini Pak Fendi lagi yang mau kita utus. Tuh Pak Fendi kasihan loh, dia pengennya ke pulau mana tuh yang kesukaan Pak Fendi. Mau liburan keluarga loh dia loh. Kasihlah tahun depan, oh enggak ya. Itu banyak loh, di belakang banyak yang belum ke bangsa-bangsa boleh angkat tangan. Biar Tuhan lihat, tuh loh malaikat yang ini loh malaikat. Yang diutus yang itu loh malaikat. Kasih duit dikit loh malaikat, amin. Aminnya kurang sepakat nih, amin. Oke. Biar sungguh dompetmu juga disediakan sama Tuhan. Supaya saudara global redominion. Saudara Tuhan mau untuk kita menaklukkan bangsa-bangsa sekali lagi. Saya cuma ngelihat bagaimana Daud dan Salomo. Dia menaklukkan saudara. Pengaruh Salomo itu sampai ke Afrika loh saudara. Sampai kalau saudara baca itu ada merak. Ada beberapa barang, saya lupa antara kayu atau beberapa binatang. Itu dari Indonesia loh saudara. Jadi saudara bisa bayangkan sampai negeri ini mempersembahkan untuk Salomo. Saudara bisa bayangkan. Pengaruhnya sedemikian rupa. Itu global redominion. Sampai saudara itu dicari-cari sama siapa ya? Donald Trump mungkin. Ini saya mau ketemu sama pasukan Mahanaim ini loh. Saya mau minta konseling dan didoakan. Saya mau anak-anak saya dimasukin ke Rock Bed Kasih. Nah, biar dia dimuridkan. Nanti duitnya saya yang transfer deh. Supaya gembala Rock Bed Kasih gak usah jadi manajer padel katanya. Udah pelayanan baik-baik aja. Gitu ya. Elon Musk bertobat. Anaknya Elon Musk masuk ke Rock Junior. Wah, digembalakan sama Kokoh Gembala. Panggilnya bukan Kokoh gitu. Kokoh Jadi namanya. Ngasih 100 triliun. Pokoknya Pak Fendi mau apa, Buin mau apa, Kociren mau apa, aku traktir katanya. Sampai Raja Salman semua datang ke Pak Luki, datang ke Bunda. Pemenang butuh apa lagi? Abang yang ngasih katanya. Itu apa? Global redominion saudara. Ini makin lama makin ngantuk. Oke, kita percepat. Saudara yang ketiga, Great Commission. Saudara singkatnya Great Commission adalah amanat agung bahasa Indonesianya. Amanat agung, kita dipanggil untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi saudara. Saya selalu ingatkan, bumi kita bulat. Jadi tetanggamu bisa jadi ujung bumi. Kompleks sampingmu bisa jadi ujung bumi. Apa? Pak RT-mu bisa jadi ujung bumi. Tapi mari
kita jadi orang-orang yang membawa amanat agung, saudara. Kita gak pernah dipanggil cuma sekedar untuk peperangan rohani. Kita gak pernah dipanggil untuk menjadi kaya saja, tapi kita dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan. Makanya nanti semua pembicara akan dapat undangan. Setiap kali ada yang matanya berbinar, langsung kasih undangan. Kayak X Factor, kayak The Voice, I want you. Wah. Tadi di doa, wah seru saudara. Ada yang ngoleksi 2-3 kartu saudara. Jadi dia dilamar sama banyak orang. Dia tinggal milih aku mau yang mana saudara katanya. Tapi saya sungguh berdoa, pastikan dirimu masuk ke dalam bagian dari pemuritan dan memuridkan saudara. Ambil provinsi, ambil gereja, ambil setiap pelayanan, bahkan ambil benua, ambil bangsa untuk engkau muridkan saudara. Enak loh punya pemuritan, enak loh punya orang-orang yang saudara didik saudara. Saudara mau apa? Patok, mereka yang gerak. Nanti bagian ayo nabur, mereka nabur saudara. Saudara bantu sampai ekonomi mereka triliun, saudara perpuluhannya aja udah 100 miliar saudara. Lanjut. Generational synergy saudara. Kita akan ada generasi demi generasi bersinergi saudara. Kita gak mau ada generasi yang terputus. Mulai dari yang paling senior. Saudara saya kemarin ditanya, tadi ditanya. Bu Iin itu umurnya berapa? Saya bilang beneran loh, tahun depan Bu Iin itu kepala 6 loh saya bilang loh. 60 loh saudara, 60. Dan beberapa ternyata anak rock itu umurnya cuma seperempatnya Bu Iin saudara. Seperempat, saya kayak, saya tua juga ya. Berarti kalian setengahnya saya loh. Umur mereka ada yang 12, ada yang 15. Lucu sekali kalau saudara lihat doa 9 jam. Anak-anak kecil-kecil itu, anak-anaknya jadi minumnya kopi saudara. Karena mereka harus doa 9 jam. Terus kalau mereka tidur, mereka tuh udah kayak tumpukan boneka saudara. Jadi mereka kalau tidur tuh bisa tumpuk-tumpukan saudara, lucu sekali. Dan saya cuma ngeliat, kita dari generasi demi generasi, gak ada yang terputus. Dari anak-anak tadi banyak anak-anak yang menari, sampai oma-oma akan tetap menari buat nama Tuhan. Kita akan bersinergi saudara. Saudara tahu bedanya bersinergi dan unity ya saudara. Seringkali unity itu cuma berjalan bersama tanpa bersinggungan. Itu unity, kadang. Tapi yang namanya sinergi, kadang dia yang lebih kuat kita topang, kadang dia yang lebih lemah kita gendong saudara. Itu sinergi. Seringkali kita ini cuma jalan bersama, tapi senggol bacok katanya tadi. Kita cuma jalan bersama, oke, pokoknya kita unity ya, unity. Jangan dekat-dekat, ini zona saya, ini zona kamu. Kamu injak, potong. Kamu senggol, bacok gitu ya. Tapi yang namanya sinergi, kita saling nopang satu sama yang lain. Ada yang lemah, kita tutupin kelemahannya. Ada yang kuat, dia nerobos di depan. Kayak burung, kadang yang kuat dia paling depan, yang paling lemah taruh paling belakang, digendong sama teman-teman. Itu yang namanya sinergi. Dan kita akan masuk dari generasi demi generasi, kita akan saling topang. Saya coba nyusun rundownnya, banyak keluarga demi keluarga yang khotbah bareng saudara. Belum di-approve, tapi saya buat salah satunya Pak Fendi, Bu Melinda, JD sama Jesua, satu tim bersama saudara. Nanti JD-nya pimpin perang, Pak Fendi-nya khotbah, Bu Melindanya ngapain, Jesuanya ngapain. Pokoknya mereka satu keluarga. Kenapa? Lambang mereka generasi demi generasi saudara. Saya masih menunggu Miel atau Elion mau khotbah, tapi sementara belum, mereka nari dulu saudara. Tapi saya lihat ada namanya sinergi. Sinergi itu seperti saya nari sama Miel. Saya nari sama Elion. Kalau Elion bisa diangkat. Tugasnya Elion cuma apa? Hormat, saudara tepukin tangan anaknya bukan bapaknya. Saya udah hormat, saudara gak ada yang kasih saya tepuk tangan. Tapi begitu Elion saya angkat tinggi dia hormat. Wah jadi profile picture banyak orang saudara. Itu apa? Sinergi. Yang ngangkat bapaknya, yang lucu anaknya saudara. Jangan dibalik. Yang ngangkat Elion, yang lucu papahnya. Nah itu bukan sinergi. Tapi yang saudara gak bisa bayangin kan, saya diangkat Elion, saya hormatkan. Tapi yang namanya sinergi, kita tahu bagian kita masing-masing. Saya gak pernah ngomel. Ayo Elion gantian dong, kamu yang gendong papa. Papa juga mau split kayak Cece. Wah, gak bisa saya. Ayo Elion, Miel, berdua, papa naik di atas kalian berdua. Gak bisa.
Tapi yang namanya sinergi, kita tahu bagian kita masing-masing. Bagian Miel cuman apa? Naik, percaya, jangan takut. Bagian Elion apa? Kalau kami ngajarin Elion, angkat pedang, hormat aja. Semua kamera langsung terpana kepadamu. Cekrek, 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 cekrek. Emak-emak yang bukan mamahnya aja langsung foto-foto semua. Dan saya cuma berkata, itu sinergi saudara. Jangan dibalik-balik. Jangan Coach Iren suruh angkat barang, saudara yang pegang laptop. Enggak, udah semua ada urutannya saudara. Dan kita akan saling bersinergi melakukan yang Tuhan mau. Amin. Ada Musa dengan Yosua, ada Eli dengan Samuel, Daud dengan Salomo, semua bahkan Yesus dengan murid-murid. Saudara tahu murid-murid itu umurnya berapa waktu bersama Yesus? 13 dan 14 tahun. Murid-murid Yesus itu semua anak-anak piyi-piyi saudara. Kenapa? Buktinya apa? Gak ada yang bayar pajak kecuali Petrus. Sisanya apa? Underage. Dan mereka semua bekerja sama melakukan yang Tuhan mau. Selanjutnya 3 lagi ada glorious manifestation. Ini berbicara tentang perjumpaan dengan Tuhan yang nyata saudara. Kita gak mau di retret. Saudara sibuk, waduh rohnya banyak. Roh dari bangsa-bangsa banyak. Roh dari provinsi banyak. Tapi kita akan percaya hadirat Tuhan yang nyata sangat kuat. Saya berdoa semua para penari, para man of God punya stamina ilahi. Sehingga mereka sangat kuat menarik kabut Tuhan saudara. Karena saya gak mau kita cuman hadirat Tuhan yang sepet-sepet karena sibuk sama jemaat saudara. Saya pernah pergi ke Afrika, itu penjaga toilet aja tersungkur saudara. Penjaga toilet loh karena hadirat Tuhan. Ushers, security saudara. Security itu berlutut nangis. Sampai gak ada yang jaga, berlutut nangis. Itu apa? Ada glorious manifestation. Saya sungguh berdoa ada hadirat Tuhan yang kuatnya sekuat itu saudara. Dan yang 2 yang terakhir, ada generals in the making. Saudara dipanggil menjadi jenderal-jenderal dan panglima-panglima saudara. Kita akan melatih, kita akan menciptakan bukan pion-pion kacangan. Kita bukan menciptakan tentara-tentara bayaran yang murahan. Tapi kita sedang menciptakan pahlawan-pahlawan dan panglima-panglima. Dan terakhir saudara, pastinya ini tujuan kita semua sama-sama grand revival saudara. Kita gak mau lawatan yang kecil, kita gak mau lawatan yang miniatur, kita mau lawatan yang raksasa saudara. Kita mau lawatan yang grande, yang super besar. Dan kita akan segera lihat sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan buat di tengah-tengah kita.